Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah saya sampaikan juga kepada almarhum kedua orang tua saya. Terima kasih Bapak, terima kasih Inyo, terima kasih Adik. Tanpa dukungan suami dan anak-anak saya, tidak mungkin saya akan berada di sini pada malam ini. Terima kasih pada PT AHB, terima kasih pada JPC Center, terima kasih Pak Alvan buat supportnya yang luar biasa, terima kasih Mr. Alfred buat supportnya juga yang luar biasa, terima kasih buat Pak JP, terima kasih buat Pak Bambang yang selalu menemani saya. Ya maklumlah baru 17 tahun, takut dilepas sendiri, takutnya hilang. Terima kasih juga buat Ibu Heliana yang sudah memperkenalkan bisnis ini pada saya. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Mr. Alfred, tidak ada kesuksesan yang tidak pakai perjuangan. Selama ini kalau dengan top sales selalu orang tanya, Bunda pernah ditolak nggak? Sungguh satu pertanyaan yang naif sekali. Saya manusia biasa. Saya sama seperti semua yang hadir malam ini di sini. Yang membedakan adalah setiap kali saya ditolak, saya maju lagi. Setiap kali saya ditolak, bahkan ini ada satu cerita menarik sehingga sejak saat itu saya memutuskan saya spesialis diamond di bisnis ini. Waktu itu baru kira-kira seminggu saya bergabung di sini. Saya coba-coba untuk presentasi. Dan yang saya presentasi ini salah satu selebritis di Indonesia. Saya pikir karena kami sudah kenal cukup baik, besar kemungkinan saya pasti diterima. Ya. Waktu itu saya presentasi di Epicentrum, saya sendiri belum pernah tahu tempatnya di mana. Jadi saya berangkat sendiri, nenteng-nenteng 2 box 4D. Ya, ternyata tempatnya agak masuk-masuk ke dalam. Jadi saya dari tempat berhenti taksi, saya naik ojek ke sana melewati kuburan Menteng Pulo ke dalam. Ya. Begitu kita janji jam 3, tapi ternyata prospek saya datangnya jam 6 sore. Ya dengan sabar, namanya prospek pertama ya saya tungguin. Oke. Begitu datang, saya ngeluarin 4D, baru ngomong sedikit aja, Mbak. Saya belum ngomong yang lain, saya masih berbahasa basi. Langsung dia berdiri, itu kordinya diobrak-abrik dan ditendang sampai ngelinding semua. Jadi kalau orang bilang saya tidak pernah ditolak, sungguh satu pertanyaan yang naif sekali. Tapi karena saya sudah tekadin, kalau saya sudah memutuskan, saya harus menjadi yang terbaik. Oke. Nah waktu itu saya baru tahu prospek untuk silver. Begitu ditendangi dan dia teriak-teriak, saat itu juga saya memutuskan, kalau closingin silver aja susahnya kayak gitu, dan biasanya yang punya duit silver, yang join di silver itu pasti orang-orang yang duitnya pas-pasan, pastinya rada rese. Mendingan selanjutnya saya prospeknya hanya diamond saja. Jadi buat teman-teman yang ditolak terus gak terus, rugi sekali, karena sejak penolakan yang pertama sampai dengan hari ini saya sudah mengclosingkan hampir 70 diamond. Saat itu juga saya bertekad, saya harus berkilau, saya harus berhasil di bisnis ini. Sehingga satu ketika saya datang lagi kepada selebritis itu, saya bisa menunjukkan bahwa saya sudah sukses. Ya, sering sekali kita di sini begitu ditolak langsung nggak mau terus lagi. Dan seringnya kalau kita tidak berhasil langsung kita bikin cerita katanya. Padahal saya pikir itu bukan cerita. Kita membuat macam-macam alasan dengan harapan berhasil. Padahal kalau kita mau berhasil, tapi kita terus aja bercerita tentang kegagalan kita, keberhasilan akan semakin jauh.
Jadi kuncinya adalah kalau kita mau sukses, yang diomongin hanyalah kesuksesan saja. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak JP bilang begini ke saya, Bunda, kan ada orang yang mau join, ada orang mau jalanin bisnis ini, tapi dia nggak punya duit. Ya biarin aja, dia joinnya di silver aja. Saya bilang teman-teman yang lain sih boleh silver. Mohon maaf, dokter Os aja milih jadi dokter spesialis. Saya pun bilang, saya di bisnis ini saya juga mau jadi spesialis. Iya. Jadi kalau ada dokter spesialis, saya juga mau jadi spesialis diamond di bisnis ini. Karena saya sudah memutuskan saya hanya mau menjadi spesialis diamond. Saya tidak pernah closing silver. Jadi waktu teman-teman mengatakan, waktu kita naik dari diamond 9,5 jadi 11.850, teman-teman yang lain hanya memusingkan, gile ya, gimana mau closing diamond 9,5 aja udah susah, gimana kalau jadi 11.850? I don't care, saya hanya fokus, saya kan spesialis diamond, jadi saya hanya mau closing diamond. Alhamdulillahnya pada tanggal 1 April begitu harga semuanya naik, diamond menjadi 11.850. Pak JP tahu, semua teman-teman di sini tahu, saya yang mengclosingkan diamond pertama di JPC. Kabar baiknya lagi, kebetulan saya di JPC yang paling muda, jadi sedang lucu-lucunya, sedang centil-centilnya, saya banyak pengen tahu, banyak maunya, makanya buat semua yang lain yang bertanya, gimana sih closing diamond? Tiap hari mau buka mulutnya, karena kalau kita tidak pernah mau membuka mulut kita, apakah untuk berkenalan, apakah untuk menjelaskan tentang bisnis ini, kalau kita tidak pernah mau membuka mulut kita, jangankan diamond yang masuk, debu pun tidak akan pernah mau masuk. Jadi kalau mau closing diamond, sering-seringlah buka mulutnya, ya kan, untuk berkenalan, untuk menjelaskan tentang bisnis ini. Saya rasa cukup sekian Pak Ibu ya.